Mari arahkan hati kita kepada Allah, beribadah dengan sikap penyembahan, serta meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 100 ayat 1-5 berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan sukacita, kita mau datang memuji dan memuliakan Allah kita. Hanya Dia yang baik dan terbaik di dalam hidup kita, dan anugerahnya luar biasa untuk kita. Bersama-sama kita akan katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Tuhan, terima kasih kami boleh datang kembali untuk kami kembali beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Kami boleh menaikkan pujian kami boleh menaikkan rasa syukur dan sukacita kami ketika kami bertemu dengan Engkau. Tapi kami menyadari Tuhan, di dalam hidup kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami sering mengecewakan Engkau. Di saat kami mengalami kesusahan, di saat segala sesuatu yang kami inginkan tidak terjadi, sering kali kami mengeluh, kami bersungut-sungut.
Ketika kami kecewa terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dan keinginan kami, bahkan kami mengabaikan Engkau, kami menjauhkan diri dari-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Sikap, perbuatan, tutur kata kami pun seringkali kami menyakiti sesama kami yang juga sudah menyakiti hati-Mu. Kami datang membawa dosa-dosa kami, Tuhan. Ampunilah kami, sucikanlah kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, dan bantulah kami untuk kami boleh bangkit daripada kegagalan dan dosa kami, untuk kami kembali mencari Engkau dan hidup taat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa kita, dengarkan berita anugerah yang terambil dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam seminggu yang akan kita lewati, yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah 6 bulan kita tidak bertemu muka dengan muka. Kita beribadah secara online. Jika saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimanakah keadaan kerohanian Bapak, Ibu semuanya? Masihkah kita tetap bugar? Atau kita mengalami kelesuan, titik jenuh, kebosanan di dalam ibadah secara online? Di luar ditetapkan supaya kita menjaga jarak satu dengan yang lain, supaya penularan dihentikan. Tetapi seharusnya tidak demikian dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah mengasihi dan memelihara kita. Dan seharusnya kita juga tidak boleh berubah untuk tetap setia, mengasihi, dan taat kepada Tuhan. Dan biarlah kita jadikan Yesus selalu bertahta di hati kita. Memberikanku damai dalam hatiku, yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Engkau berikan.
aman di baitmu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertanda di hati. Karena dirimu dan kemurahanmu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertanda di hatiku. Mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang masa, di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari yang pertama saya mengajak kita untuk menaikkan syukur karena Tuhan yang terus menjaga memelihara kita sampai saat ini. Yang kedua, mari kita berdoa menyerahkan untuk jemaat sekalian, mereka yang dalam pergumulan, sakit, penyakit, pekerjaan, perekonomian, dan mereka yang studi atau kuliah online. Dan yang terakhir, mari kita berdoa menyerahkan untuk pemerintah yang terus bekerja sampai saat ini, mereka terus bertanggung jawab, mereka terus memikirkan bagaimana untuk menghentikan penularan ini semakin bertambah banyak. Dan kita juga mengingat tenaga medis yang terus bekerja juga sampai saat ini. Mari dengan membuka suara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu setia, punya Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami mau membawa beban untuk saudara-saudara kami seiman, bahkan untuk pergumulan kami di hadapan-Mu. Mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit, Tuhan kiranya Engkau akan menjamah mereka, menolong melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui makanan yang mereka makan. Biarlah itu kembali membuat tubuh mereka sehat dan mereka boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Mereka saat ini bergumul karena pekerjaan yang bertambah sulit, bahkan juga perekonomian di mana mereka harus memikirkan kehidupan hari-harian mereka. Tuhan, kami tetap percaya Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau mencukupi kehidupan mereka hari lepas hari. Ajar kami tetap semangat di dalam Engkau. Ajar kami terus mencari Engkau. Kami tidak kecewa dan meninggalkan Engkau di saat kami mengalami kesulitan, rintangan, bahkan di dalam pekerjaan dan perekonomian yang semakin juga tidak jelas. Berkati juga anak-anak mereka yang mengikuti kuliah maupun sekolah online. Walaupun mungkin sulit mereka bertatap muka dengan guru, walaupun sulit mereka menerima pelajaran karena semua serba online, tapi Tuhan Kau akan menolong mereka, memampukan mereka melewati hari demi hari mereka, mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti ulangan dan mengerjakan tugas juga dengan baik.
Tak lupa kami juga berdoa menyerahkan juga untuk pemerintah kami yang saat ini terus mereka bekerja. Mereka terus memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan penularan COVID-19. Tuhan bantulah mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan. Dan supaya masyarakat juga mereka boleh bertanggung jawab. Mereka juga mau bekerja sama dengan pemerintah sehingga sungguh-sungguh wabah COVID ini boleh segera berakhir. Tuhan tolong tenaga medis, mereka yang terus pagi, siang, malam mereka bekerja menangani pasien. Beri mereka kekuatan Tuhan, di tengah keletihan mereka, di tengah mungkin rasa titik jenuh dan kebosanan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan tolong dan topang mereka. Tuhan, inilah serangkaian doa kami yang jauh daripada sempurna, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang sering kali dinyanyikan oleh anak-anak. Tetapi jika kita merenungkannya, lagu ini sungguh sangat memiliki banyak arti. Di situ katakan firman Tuhan, biarlah ku dengar, ku taruh di hatiku, dan aku ingin selalu bertumbuh dan akhirnya aku menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada. Sekali lagi kita katakan, Tuhan aku ingin mendengar firman-Mu. Firman itu ingin ku tanam di dalam hatiku. Aku ingin terus bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan di dalam kesempatan ini juga kami bersyukur karena kami boleh kembali bersama belajar firman Tuhan, merenungkannya, dan kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong setiap kami, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali beribadah. Dan kita bersyukur juga kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal,
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini setiap kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu kebugaran rohani. Nah, jikalau kita berbicara soal kebugaran, maka hal pertama yang terbesit di dalam pikiran adalah kesehatan. Karena kebugaran atau bugar itu merupakan suatu kondisi tubuh manusia yang sedang segar dan sehat. Nah, biasanya tubuh yang sedang bugar itu tidak akan gampang atau mudah terserang penyakit. Makanya mengapa kita selalu dianjurkan supaya makan makanan yang sehat, teratur, tidur juga teratur, dan berolahraga supaya menjaga kebugaran tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingat waktu awal-awal pandemi itu mengharuskan setiap kita untuk stay di rumah gitu ya. Bahkan sampai sekarang juga. Nah, saya pada waktu itu saya ingat saya bersama dengan Ding, anak dari Bapak Pendeta Antonius. Kami berdua suka olahraga. Waktu itu kami berdua selalu olahraga badminton. Terus pernah juga bersepeda gitu ya. Nah, memang kami berdua tidak berolahraga setiap hari. Jadi waktu itu kami berdua buat jadwal olahraganya itu setiap hari Rabu dan hari Minggu. Nah, ketika pertama kali saya ikut badminton ini, setelah sekian lama sudah saya nggak pernah olahraga. Keesokan harinya itu saya rasa badan saya ini remuk gitu ya, sakit semuanya gitu, capek gitu, karena sudah lama nggak berolahraga. Nah, tetapi karena kami berdua dalam beberapa bulan itu kami berdua buat jadwal hari Rabu sama hari Minggu, itu teratur kami berdua lakukan, akhirnya saya sudah tidak pernah sakit lagi badannya gitu. Jadi kalau selesai olahraga memang saya akui badan saya rasanya capek gitu. Tapi kalau besok pagi, besok harinya gitu, bangun tidur itu rasanya badan jadi enteng, lebih segar gitu ya, karena habis olahraga gitu. Nah, di sini menyadarkan saya bahwa olahraga itu penting untuk menjaga stamina tubuh. Tentu juga ditambah dengan makan makanan yang sehat, bernutrisi, dan juga tambahan-tambahan lainnya. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin setiap kita pun pasti menginginkan hidup yang sehat dan bugar. Siapa sih yang mau sakit? Siapa sih yang mau badannya lesu atau loyo? Pasti tidak ada. Kita semua ingin supaya badan kita tetap sehat, supaya kita dapat melakukan berbagai kegiatan, melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan dengan baik. Makanya tidak jarang kalau setiap kali kita berdoa, itu kita selalu minta supaya Tuhan berikan kita kesehatan. Karena kita semua menyadari bahwa kesehatan dan kebugaran tubuh jasmani itu penting. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rupanya bukan hanya kebugaran secara jasmani saja yang penting, tetapi kebugaran secara rohani juga penting dan sangat perlu bagi diri kita. Mengapa? Karena kebugaran rohani dapat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Jikalau kebugaran jasmani itu perlahan-lahan pasti akan berkurang seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kita. Namun kebugaran rohani jikalau terus dijaga dan dilatih, maka berapapun usia kita, maka tidak akan pernah berkurang atau merosot. Beberapa kali saya juga menemukan ada jemaat yang sudah lanjut usia, namun mereka punya kerohanian masih tetap fresh, bahkan setiap hari semakin bertumbuh kerohanian mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerohanian itu tidak dibatasi oleh apapun, termasuk oleh usia. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, itu mengajarkan kepada setiap kita ada 2 tips supaya kerohanian kita tetap bugar atau sehat. Yaitu yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7a. Tips yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan rohani yang sehat. Nah, Bapak Ibu, makanan rohani yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan. Jikalau tubuh jasmani kita membutuhkan makanan untuk memberi kesehatan dan energi bagi tubuh kita,
Maka sama juga dengan kerohanian, kita juga membutuhkan makanan, yakni firman Tuhan. Jadi bukan hanya tubuh fisik atau jasmani kita saja yang bisa kelaparan, tetapi kerohanian kita juga bisa mengalami kelaparan. Sama halnya dengan tubuh yang tidak diberi asupan makanan akan menjadi lemah. Demikian juga dengan kerohanian kita, perlahan-lahan akan melemah atau loyo jikalau tidak diberikan asupan makanan, yaitu firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, untuk memberi saran atau nasihat supaya Timotius dia berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepadanya. Nah, mengingat Timotius ini adalah pelayan Tuhan yang masih muda dan sedang melayani di jemaat di Efesus. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius untuk berpegang pada firman Tuhan dikarenakan jemaat Efesus saat itu yang sedang dilayani oleh Timotius adalah jemaat yang baru berdiri dan sedang diperhadapkan oleh ajaran-ajaran sesat. Nah, kita dapat perhatikan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana Paulus memaparkan tentang ajaran-ajaran sesat tersebut, yaitu munculnya guru-guru palsu beserta ajaran palsu mereka yang bukan hanya melarang, tetapi juga menjauhkan orang dari makanan tertentu. Lalu melarang juga orang untuk kawin atau menikah gitu ya. Nah, tentu ini bukan perkara yang mudah bagi seorang Timotius mengingat dirinya ini masih muda dan diperhadapkan oleh banyaknya pengajar-pengajar yang menyesatkan. Nah, satu-satunya kunci bagi Timotius untuk menghadapi semua itu termasuk ketika ia memimpin jemaat Efesus adalah dengan mengandalkan dan berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Paulus dia memberikan jaminan bahwa Timotius akan menjadi pelayan Tuhan yang baik karena Timotius dia sudah terdidik di dalam pokok-pokok iman dan di dalam ajaran yang sehat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal ini diketahui oleh Paulus karena Paulus pernah melayani bersama-sama dengan Timotius dan Paulus melihat bagaimana pelayanan Timotius, dia seorang pelayan Tuhan yang setia sekalipun dia masih muda. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jikalau di dalam dunia kedokteran atau dunia medis gitu ya, penyakit itu adalah musuh yang harus mereka hadapi. Mereka harus berusaha untuk menolong dan merawat setiap pasien mereka agar sembuh dari penyakit mereka. Terlebih di masa seperti saat ini, di mana para medis termasuk setiap kita harus menghadapi satu virus yang mengerikan, yaitu COVID-19 atau virus corona. Para medis mereka harus berjuang mati-matian untuk menyembuhkan setiap pasien yang terpapar COVID. Belum lagi mereka harus menjaga diri mereka agar jangan sampai mereka ikut terpapar COVID. Nah, ini tentu bukan hal yang mudah bagi mereka, termasuk bagi setiap kita juga. Karena kita bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga harus menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, demikianlah juga di dalam dunia kekristenan. Sebagaimana para medis yang berjuang melawan dan menyembuhkan setiap pasien dari penyakit mereka, begitu juga di dalam kekristenan yang harus berjuang melawan setiap ajaran-ajaran sesat yang sering kali menghasut, menyerang, bahkan perlahan-lahan membunuh iman setiap jemaat. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi ini? Seperti saran atau nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu yang pertama, harus terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran yang sehat. Nah, maksudnya adalah kita perlu memiliki akar yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan yang benar, sehingga kita tidak akan mudah digoyahkan atau dilemahkan oleh setiap ajaran yang menyesatkan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Nah, mengkonsumsi yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadikan firman Tuhan sebagai rutinitas, tetapi mengkonsumsi firman Tuhan sebagai kebutuhan kerohanian kita, karena kita memang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengkonsumsi makanan rohani yang sehat, maka tentu kualitas iman kita juga pasti akan terjaga. Kita tidak akan mudah dilemahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terlebih di dalam situasi seperti saat ini, kita harus beribadah secara online. Di masa-masa seperti ini kita mungkin akan banyak membuka situs internet dan melihat-lihat berbagai hal, termasuk mengenai ajaran-ajaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jikalau kita tidak berhati-hati dan tidak punya pegangan yang kuat pada firman Tuhan, maka kemungkinan kita bisa saja tergoda dan menelan mentah-mentah setiap ajaran tersebut.
Nah, lalu saran yang kedua yang dikatakan Paulus kepada Timotius yaitu menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, sama seperti yang dikatakan Paulus di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tentang ajaran sesat, demikian di ayat yang ke-7a Paulus mengingatkan Timotius dan sekalian juga kepada jemaat di Efesus agar menjauhi tahayul dan cerita dongeng. Nah, yang dimaksudkan tahayul yaitu ajaran-ajaran yang tidak berdasar, yang menyimpang dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan dongeng, yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, kalau kita menyimak di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya kata dongeng ini menggunakan kata mitos. Sama seperti bahasa Indonesia yaitu mitos gitu ya, kita kenal mitos. Yang artinya bahwa cerita-cerita tersebut diangkat tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi merupakan hasil dari khayalan manusia semata. Jadi dari sini dapat kita perhatikan bahwa tahayul dan dongeng atau mitos itu sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan sampai hari ini pun kita masih banyak menemukan cerita-cerita atau ajaran-ajaran tersebut yang tentu saja diajarkan secara turun-temurun. Cerita yang sudah sangat lama itu masih bisa kita dengarkan sampai saat ini karena cerita itu diceritakan secara turun-temurun. Nah, begitupun di dalam kehidupan kita orang Kristen, kita tidak jarang menemukan banyak orang Kristen yang masih percaya, masih diracuni oleh tahayul dan juga dongeng atau mitos. Nah, Bapak Ibu, jikalau kita tidak waspada dan tidak punya iman yang kokoh, maka kita bisa saja termakan oleh setiap ajaran yang menyesatkan tersebut. Nah, selain itu sebenarnya bukan hanya hal itu saja yang seringkali menjadi alasan kerohanian kita menjadi lesu. Alasan lainnya adalah karena diri kita sendiri merasa bosan pada firman Tuhan. Sehingga ketimbang kita mendengarkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan, kita akhirnya memilih mencari hal-hal yang lebih menyenangkan. Tanpa kita sadari malah hal itu meracuni diri kita atau pikiran kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Di Inggris ada seorang Kristen, dia menuliskan sebuah surat kepada editor sebuah surat kabar gitu ya, atau koran gitu. Nah, orang Kristen ini dia mengeluh kepada para pembaca surat kabar bahwa dia merasa sia-sia saja dia datang ke gereja setiap minggu. Nah, dia berkata demikian, saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun lamanya, dan selama itu saya telah mendengarkan 3.000 khotbah. Tetapi selama itu juga tidak ada satupun khotbah yang saya ingat. Jadi saya telah banyak memboroskan waktu dan energi saya untuk datang ke gereja. Demikian juga para pendeta. Mereka yang berkhotbah, mereka telah banyak memboroskan waktu, tenaga, pikiran, dan usaha mereka dengan berkhotbah. Nah, Bapak Ibu, rupanya surat tersebut menimbulkan banyak perdebatan yang cukup seru di kolom komentar koran tersebut. Bahkan perdebatan itu berlangsung selama berminggu-minggu lamanya. Hingga akhirnya ada seorang pembaca, dia menuliskan komentar demikian. Saya sudah menikah selama 30 tahun. Selama hidup itu, istri saya telah memasak 32.000 jenis makanan. Namun saya tidak bisa mengingat satupun jenis makanan yang disiapkan oleh istri saya. Meski demikian, saya tahu bahwa masakan-masakan itu telah memberikan saya kekuatan baru untuk bekerja. Nah, kalau seandainya istri saya tidak memberi makan kepada saya, tentu saja sudah lama saya meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, sejak saat itu tidak ada lagi yang berkomentar betapa sia-sianya datang ke gereja untuk beribadah dan mendengarkan khotbah atau firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah tersebut mengajarkan kepada setiap kita bahwa betapa pentingnya firman Tuhan bagi kesehatan rohani kita. Jikalau tubuh jasmani kita saja bisa lemah dan tidak bertenaga jika tidak diberi makan, maka demikianlah juga dengan kerohanian kita akan menjadi lemah, bahkan bisa saja mati kering jikalau tidak diberi asupan makanan, yaitu firman Tuhan. Nah, apabila kondisi rohani kita sedang lemah, maka itu akan mempermudah ajaran-ajaran sesat untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu, sekalipun mungkin Bapak Ibu merasa bosan dalam mendengarkan atau membaca firman Tuhan, tetapi ingatlah selalu jangan sampai kita berhenti untuk mengkonsumsi firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu penting bagi pertumbuhan dan kesehatan, kebugaran kerohanian kita.
Lalu tips yang kedua Bapak Ibu, yaitu mari kita terus melatih kerohanian kita dengan disiplin. Kita perhatikan di ayat yang ke-7b sampai ayat yang ke-10. Nah, tips yang kedua yang perlu kita lakukan agar kerohanian kita tetap bugar yaitu dengan terus melatihnya. Di ayat yang ke-7b sampai ayat yang ke-8, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yaitu latilah dirimu beribadah. Nah, maksudnya latihan beribadah di sini bukan berarti melakukan kegiatan kebaktian, liturgi kebaktian seperti yang kita lakukan saat ini. Tetapi yang dimaksudkan latihan beribadah di sini adalah hidup saleh, hidup sesuai dengan Injil atau kebenaran firman Allah dalam iman dan dalam perbuatan. Karena kata beribadah yang digunakan dalam ayat ini itu berarti kesalehan. Nah, Bapak Ibu, bagi Timotius hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat kondisi jemaat Efesus tadi yang saat itu sedang menghadapi ajaran sesat, ditambah mereka juga adalah jemaat yang baru berdiri. Maka yang perlu mereka lakukan adalah melatih hidup mereka secara disiplin untuk hidup di dalam kebenaran Allah, agar supaya kerohanian mereka boleh semakin kuat. Nah, contohnya itu seperti para atlet. Untuk menjadi seorang atlet yang profesional dan baik, tentu harus melalui proses yang panjang. Mereka harus terus melatih skill mereka, sehingga jikalau skill mereka itu terus diasah, terus dilatih, sehingga skill mereka itu boleh semakin dipertajam dan semakin kuat. Nah, demikian juga bagi setiap kita orang Kristen. Untuk memperoleh kebugaran rohani, maka diperlukan latihan setiap hari, yaitu latihan hidup saleh, hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam firman-Nya. Lalu Bapak Ibu, di ayat yang ke-8, Paulus juga berkata bahwa latihan badani atau latihan jasmani ini memang penting. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menjadi prioritas atau bukan itu yang menjadi utamanya. Karena badani atau jasmani kita ini bersifat terbatas atau tidak kekal. Karena yang terpenting adalah latihan kesalehan atau latihan beribadah. Mengapa? Karena kesalehan itu berguna di dalam berbagai hal dan berguna untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Jadi berguna bagi kita hidup saat ini di dalam dunia ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Nah, meski demikian Bapak Ibu, bagi saya kedua hal ini penting. Melatih jasmani fisik kita dan juga melatih kesalehan kerohanian kita. Kedua hal ini sangat penting dan perlu kita lakukan, harus seimbang gitu ya. Karena kedua hal ini juga berpengaruh penting di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah percakapan yang terjadi antara seorang ayah dan anak laki-lakinya yang masih kecil. Sang ayah ini bertanya kepada anaknya, "Nak, kalau kamu sudah besar nanti, kamu mau jadi apa?" Nah, sang anak laki-laki yang berusia sekitar 5 tahun itu pun menjawab, "Ayah, saya mau jadi pembalap motor yang hebat." Jawab anak itu dengan polosnya. Nah, sang ayah dia tersenyum ketika mendengar jawaban dari sang anak. Lalu ayahnya pun berkata demikian, "Baiklah, kalau kamu ingin menjadi pembalap motor yang hebat, maka kamu harus berlatih mulai dari sekarang." Anak kecil ini pun ketika dia mendengar hal tersebut, dia menjadi bersemangat dan senang. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Apakah saya harus belajar naik motor dari sekarang?" Ayahnya tertawa, terus ayahnya bilang, "Tidak nak, tidak. Kamu tidak harus langsung naik motor, belajar motor gitu, tetapi kamu bisa memulainya dengan belajar naik sepeda." Anak itu pun setuju gitu ya, dia setuju dengan perkataan ayahnya. Lalu ayahnya membelikan dia sepeda untuk digunakan anak ini untuk latihan. Anak ini dia sangat bersemangat, setiap hari dia latihan dengan sepedanya. Beberapa kali dia mengalami jatuh gitu ya. Bahkan dia pernah hampir menyerah gitu. Namun karena dia punya komitmen dalam dirinya untuk menjadi pembalap, makanya dia terus mendisiplinkan dirinya untuk latihan. Hingga Bapak Ibu, singkat cerita, ketika dia sudah dewasa, dia dapat menggapai impiannya menjadi seorang pembalap motor yang hebat. Beberapa kali ketika dia mengikuti pertandingan, dia selalu menang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini dapat kita pelajari bahwa untuk menjadi seorang pembalap atau mungkin kita mau jadi seseorang yang hebat, maka dibutuhkan usaha, komitmen dan latihan yang disiplin.
Demikian pula ketika kita ingin supaya kerohanian kita ini tetap sehat, maka dibutuhkan usaha, dibutuhkan komitmen dan juga latihan setiap hari. Latihan kesalehan itu tidak harus dilakukan dengan sesuatu yang besar. Misalnya kita mau jadi pendeta atau mau jadi teolog. Tidak, kita tidak harus menjadi demikian. Tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, mari kita berdoa setiap hari, merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma direnungkan saja, tetapi mari kita membiasakan diri untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita renungkan, itu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah belajar untuk melatih kesalehan atau kerohanian kita. Bapak Ibu, saya yakin memang tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi mari kita mau belajar melakukannya perlahan-lahan. Meski perlahan-lahan, tapi mari kita lakukan dengan disiplin. Sehingga iman atau kerohanian kita boleh tetap terjaga kebugarannya. Kita tidak akan mudah diserang oleh bahaya ajaran-ajaran sesat. Terlebih Bapak Ibu di masa-masa seperti saat ini, kita dapat melihat ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang bertebaran. Entah itu kita jumpai secara langsung atau kita dengarkan secara langsung, atau bisa juga kita temukan di internet. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak waspada, maka awas-awas saja kita akan tergoda dan akhirnya kita jatuh di dalam ajaran yang sesat. Nah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mungkin tidak mengerti firman Tuhan yang Bapak Ibu baca atau renungkan, maka Bapak Ibu bisa tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Tentu para hamba Tuhan yang ada di gereja akan senantiasa mau membantu, mau menjelaskan firman Tuhan yang Bapak Ibu tanyakan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu seperti apa kondisi kerohanian setiap Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Namun biarlah Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kondisi yang susah atau sulit, mari jangan sampai kita meninggalkan firman Tuhan. Karena itu adalah kebutuhan terpenting bagi kerohanian kita. Ingat bahwa kebugaran rohani itu tidak ditentukan oleh usia atau apapun itu. Karena di dalam kondisi atau keadaan apapun diri kita, entah kita senang, entah kita susah, kita boleh tetap memperbaharui kerohanian kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup dari khotbah saya pada hari ini, sekali lagi saya mau mengajak setiap kita untuk terus mengkonsumsi makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan. Dan kita mau melatih diri kita setiap hari untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian kerohanian kita boleh tetap sehat dan bugar. Kita juga tidak akan mudah dilemahkan oleh rupa-rupa dunia yang menyesatkan ini. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh berakar di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Engkau Tuhan menolong setiap kami, supaya setiap hari iman kami, kerohanian kami terus disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan dan kita akan pujikan Hanya Dekat Allah Saja. Hanya
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami dapat bersama-sama berbakti, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Biar persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan membacakan Katekismus Heidelberg secara bertanggapan. Apakah yang dikehendaki Allah dalam firman yang keempat? Pertama, supaya kebaktian atau pelayanan Injil dan pendidikan tetap dipelihara, dan khususnya pada hari perhentian, secara teratur saya menghadiri persekutuan umat Allah, belajar apa yang firman Tuhan ajarkan, ikut ambil bagian dalam sakramen, berdoa kepada Allah di depan umum, dan memberi persembahan Kristiani bagi orang-orang miskin. Kedua, bahwa dalam kehidupan saya setiap hari, saya berhenti dari pekerjaan yang jahat, membiarkan Tuhan bekerja dalam diri saya melalui Roh-Nya, dan dengan demikian memulai hari Sabat yang kekal dalam hidup ini juga. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya? Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terhitung sampai hari ini kurang lebih sudah setengah tahun kita tidak bersama-sama beribadah secara bertatap muka. Dan selama itu pula kita tidak melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Namun ada kabar sukacita untuk kita semua. Kita berkesempatan untuk menerima sakramen perjamuan kudus lagi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang. Oleh karena kita masih beribadah secara online, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan menerimanya minimal sudah memenuhi syarat baptis dewasa atau sudah diteguhkan lewat peneguhan sidi. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan, roti dan anggur yang akan digunakan untuk sakramen perjamuan kudus harus menggunakan roti dan anggur yang disediakan oleh gereja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan menerima sakramen dimohon mengambil roti dan anggur pada hari dan jam yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 atau pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 mulai pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang. Jadi pada hari dan jam tersebut nanti akan ada hamba Tuhan dan majelis yang bertugas untuk melayani Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan datang mengambil roti dan anggur di gereja. Dan yang ketiga, ini juga yang perlu kita perhatikan, yang penting, bahwa pelaksanaan sakramen perjamuan kudus ini akan dilaksanakan pada jam yang sama secara serentak. Jadi khusus pada minggu itu tanggal 4 Oktober 2020, link ibadah hanya dapat diakses pada jam kebaktian umum pagi yaitu pukul 6 dan jam kebaktian umum sore pukul 16.30. Jadi kami mohon Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menyesuaikan waktunya untuk mengikuti ibadah sekaligus sakramen perjamuan kudus pada tanggal tersebut. Demikian informasi untuk kita semua, harap menjadi perhatian. Akhir kata saya berpesan supaya kita semua tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bersandar sama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Kita akan pujikan doksologi, berkat akan disampaikan Pendeta Antonius dan kita aminkan dengan amin song. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menopang menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.